DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Umumnya terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. DBD terus mendapat perhatian di tengah pandemi COVID-19. Data nasional hingga 14 Juni 2021 mencapai 16.320 kasus. Jutaan kasus infeksi DBD ini pun terjadi di seluruh dunia hampir setiap tahunnya. Jumlah kematian akibat DBD di Indonesia pun meningkat dari 98 kasus pada akhir Mei hingga menjadi 147 kasus pada 14 Juni 2021. Kasus DBD tertinggi berada pada kelompok umur 15-44 tahun. Kini para peneliti sedang mengupayakan untuk membuat vaksin demam berdarah. Untuk saat ini, di daerah di mana demam berdarah bisa terjadi, cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk. Demam berdarah dengue tidak disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk dengan warna belang putih dan hitam tersebut merupakan vektor pembawa virus dengue yang pada dasarnya terdiri dari 4 jenis. Hal tersebut dikemukakan oleh Dr. Tejo Sasmono, Kepala Unit Penelitian Dengue di Eijkman Institute of Molecular Biology. Virus dengue terdiri dari 4 jenis, yaitu virus dengue serotip 1, serotip 2, serotip 3, dan serotip 4. Keempat jenis tersebut bisa disingkat dengan DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Dari keempat jenis virus dengue tersebut, masing-masing memiliki karakteristik. Yang pertama, DEN1. DEN1 punya ciri khas ketika masuk ke suatu daerah yang belum pernah terjangkit sebelumnya, virusnya sangat cepat menyebar. Namun, tidak menyebabkan penyakit parah meski kasus yang ditimbulkan banyak. DEN2 dan DEN3 cenderung menyebabkan keparahan penyakit. Kalau kena tingkat keparahannya tinggi. Hal ini terjadi di Indonesia, juga di luar negeri. Dan yang terakhir, DEN4. DEN4 ini paling jarang diteliti karena paling sedikit jumlahnya di Indonesia dan di luar negeri. Kami, Eijkman Institute, telah melakukan penelitian ke 20 kota di Indonesia, dan DEN4 paling sedikit jumlahnya. Virusnya cenderung agak silent, tidak masif. Papar Dr. Tejo. Gejala DBD. Biasanya, gejala akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah kita tergigit oleh nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam yang tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain sakit kepala, nyeri otot dan tulang ataupun sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, dan ruam-ruam. Kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu seminggu atau lebih. Dalam beberapa kasus, gejalanya memburuk dan dapat mengancam jiwa. Ini disebut demam berdarah yang parah. Bagaimana cara mencegah DBD? Selalu ingat ya, bahwa mencegah DBD dapat dilakukan dengan 3M+. Di mana 3M tersebut antara lain, yang pertama, mengurus atau membersihkan tempat yang sering menjadi tempat penampungan air. Yang kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk DBD. Dan plus yang dimaksud adalah yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik. Yang kedua, selalu menggunakan obat anti nyamuk. Yang ketiga, memasang kawat kasar pada jendela dan ventilasi. Yang keempat, menanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang kelima, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak penjelasan DBD menurut pakar atau para ahli. Jadi memang demam berdarah ini adalah suatu kondisi penyakit yang disebabkan oleh karena virus dengue. Dan virus dengue ini menular melalui gigitan nyamuk sebagai vektor pembawa. Dan nyamuk ini namanya adalah nyamuk Aedes, baik Aedes aegypti maupun Aedes albopictus. Dan kenapa penyakit ini selalu menjadi trending di Indonesia? Betul. Karena memang kita negara tropis. Dan negara tropis itu adalah tempat wilayah yang memang menjadi tempat yang nyaman untuk nyamuk Aedes itu untuk tumbuh dan berkembang. Jadi artinya pada saat kita menghadapi suatu kondisi di mana penyakit DBD atau dengue ini meningkat jumlah kasusnya, berarti pada saat itu kita menduga
jumlah vektor pembawa virusnya juga sedang meningkat. Makanya biasanya kita akan mendapati lonjakan-lonjakan ini pada saat awal musim hujan atau di ujung musim hujan. Karena disitulah tempat air tergenang, air bersih yang tergenang itu menjadi lebih banyak, sehingga si vektornya ini, si nyamuk Aedes ini dapat bertumbuh lebih cepat, dan kemudian pada saat dia membawa virusnya, dia menggigit orang, akhirnya itu menimbulkan infeksi.